Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan membahas terkait fenomena. Jadi saya rencana membuat mungkin video pendek tentang berbagai fenomena supaya kalian yang mungkin mengalami hal yang sama bisa paling tidak punya gambaran tentang fenomena tersebut. Oke, jadi berapa kali saya mendapat sharing dan pertanyaan terkait dengan fenomena sering lupa ketika setelah mengalami fase titik nol atau pada saat mereka meditasi. Saya akan coba bahas ini dari pengalaman saya supaya kalian tahu juga. Jadi ada beberapa hal yang mungkin proses adaptasi, tapi juga mungkin ada tinjauan lain juga kan dari sisi medis atau gangguan apapun itu bisa. Tapi saya akan sampaikan sejauh mana yang saya pernah alami. Oke, jadi kita akan bahas fenomena tentang merasa lupa atau blank sesaat, kemudian ketika sudah tersadar pun selesai meditasi atau selesai waktu pikiran itu berjalan tiba-tiba hilang semua. Oke, simak video ini supaya kamu nanti bisa menemukan apa sih sebenarnya misteri di belakang itu semua. Saya akan mulai dulu dari beri gambaran kalian tentang proses naiknya frekuensi kesadaran kita. Jadi sederhananya itu kalau mau saya katakan, proses kenaikan kesadaran itu seperti terbangun dari mimpi demi mimpi. Ibaratnya kalian di level 1, kalian terbangun, tapi kalian di dalam mimpi level 2-nya, lantai 2-nya. Nah nanti kalian terbangun lagi di lantai 2, tapi kalian dalam mimpinya lantai 3. Demikian seterusnya. Jadi gambarannya itu tidak berbeda seperti kalian bangun dari mimpi. Kalau kalian habis bermimpi, kemudian kalian bangun, ada satu kali misalnya kalian bisa ingat semua proses mimpinya. Ada yang sama sekali tidak ingat. Ada yang ingat ekornya, lupa ujungnya. Ada yang ingat ujungnya, lupa ekornya. Nah, semacam itu. Jadi meditasi dengan tidur itu sebenarnya esensinya sama. Hanya ketika kalian bermeditasi, kalian masuk ke frekuensi gelombang tidur, tapi kesadaran kalian masih terjaga. Jadi nantinya kalau kalian mengalami misalnya waktu meditasi, ya kan kalian udah tenang, damai, kemudian ada apa intuisi yang mengalir, tapi begitu selesai meditasi, hilang. Nah, ini prosesnya sama seperti yang tadi saya ceritakan. Dalam satu video saya pernah cerita tentang saya mengalami kesunyian ketika saya mendengar musik meditasi sampai 3 kali. Musiknya seperti suara yang dihapus berapa detik, tapi ternyata di jam dinding saya bisa berjalan berapa menit. Jadi ini sama apa yang saya katakan dengan trance. Jadi trance itu bukan tidak sadar sama sekali, tapi itu adalah bentuk kalian masuk ke dimensi kesadaran yang berbeda dengan ruang waktu yang ada. Jadi gejala-gejalanya hampir sama. Tidak selalu dalam meditasi, tapi ketika kalian juga lagi berpikir biasa, lagi tenang, itu ada sekelebat, entah itu lewat visual atau lewat intuisi dalam wujud suara, tapi kemudian kalian begitu kembali lagi, hilang. Nah, ini juga hal yang sama. Jadi apa yang saya gambarkan tadi adalah proses di mana kalian itu masuk terbangun mimpi demi mimpi, cuman tidak berurutan. Jadi saya katakan kalau kita belajar secara mistik itu kan kita mencoba memahami misteri yang tanpa batas. Kalau saya katakan tanpa batas berarti ya tidak ada arah, nggak ada urutan di sana. Maka ibaratnya kamu menangkap satu informasi, misalnya dari lantai 7, besoknya lantai 100, kemudian balik lagi lantai 5. Jadi informasi ini menjadi sulit untuk diterjemahkan. Kemudian ini juga hal yang sama ketika misalnya berapa kali saya ketemu dengan teman-teman yang sharing juga, entah ketemu langsung atau lewat online, pasti komentarnya sama. Jadi mereka komentarnya pasti, Mas, saya tuh paham apa yang Mas Tri jelaskan. Cuma saya nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi ini adalah tanda kita berkomunikasi secara frekuensi energi. Jadi dalam dimensimu, frekuensinya ini sudah tertangkap. Cuma waktu menerjemahkannya, kamu belum punya cukup bahasa atau penjelasan untuk menyampaikan itu.
Jadi paham ya paham saja. Tapi paham yang seperti apa, nah itu kan susah. Ini proses tadi, kamu mengumpulkan informasi yang acak sampai nanti benar-benar dia terendap, kamu baru bisa menjelaskan itu, mengungkapkan itu. Oke, jadi bisa saat meditasi, bisa saat kamu dalam kondisi yang biasa beraktivitas, bisa juga dalam mimpi. Jadi ini biasa dialami mereka yang berproses secara mistik. Nah sekarang bagaimana kemudian memproses itu? Jadi kalian tidak bisa memaksakan diri untuk tahu segera. Jadi uniknya kita belajar proses mistik itu semacam sudah ada waktu di mana itu memang kalian bisa pahami. Jadi ibarat buah itu akan matang pada saatnya. Kapan berbunga, berbuah, kemudian matang itu banyak faktor. Jadi ketika kalian ingin mengolah ini, pertama kalian memang harus proses secara intuisi, harus mengalir, tidak bisa dipaksakan. Kemudian setiap aliran energi yang masuk, kalian juga harus salurkan. Seperti apa? Nah, saya bisa lebih paham, kemudian membahasakan semua pemahaman itu ya dari proses ketika saya ketemu dengan beberapa teman yang sharing, ketika saya bertanya jawab, kemudian nanti ketika dalam satu peristiwa saya mengalami entah ketemu siapa, itu seperti mengumpulkan puzzle-puzzle informasi tadi. Jadi energi selalu bergerak dan berubah. Apa yang masuk harus disalurkan. Karena apa yang ditinggalkan, ruangan kosong itu nanti akan diisi lagi. Hingga itu nanti akan menjadi satu pemahaman yang lebih berwujud lah. Lebih kalian bisa tangkap, tidak lagi abstrak. Nah, cuma kalian harus perhatikan, proses mistik ini biasanya berjalan tidak permanen. Jadi kalau kalian sempat lupa ya hanya beberapa kali, nanti normal lagi, kemudian nanti terulang lagi. Tapi kalau kalian mengalami itu permanen, nah kalian harus cek secara medis. Jadi kita belajar meditasi mistik ini semua harus dalam batasan yang seimbang secara intuitif maupun secara pendekatan logika kita. Oke ya, jadi ini yang bisa saya bagikan mumpung saya ingat. Jadi hal-hal yang semacam itu adalah fase kalian mencoba menangkap pemahaman demi pemahaman. Jadi bangun dari lapis mimpi demi mimpi sampai mimpi yang manapun kita nggak akan tahu batasnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.